Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 3 pencuri sepeda motor di Samarinda diringkus polisi bersama barang bukti. Warga dan pelajar di Karanganyar, Tarakan kesulitan melintas setelah jalan yang biasa dilalui dipasang kawat berduri. Badan Pengawas Pemilu Balikpapan kini tengah menangani sejumlah perkara Pilkada 2024. Tiga pencuri sepeda motor ini masing-masing bernama Johan Syah, Herman, dan Topan. Ketiganya hingga Rabu dini hari masih digelandang polisi guna menemukan barang bukti sepeda motor yang dicuri dan sudah dijual kepada pembeli. Dari upayanya tersebut, polisi menemukan 1 sepeda motor yang sudah diganti nomor polisinya. Pencurian itu dilakukan di beberapa lokasi. Khusus wilayah Samarinda Kota dan Ilir, terdapat 4 sepeda motor yang dicuri. Sasarannya adalah sepeda motor yang diparkir tanpa dikunci stang. TKP atau ngambil di Samarinda. Parkir di depan rumah, Pak. Depan rumah, di daerah mana? Di daerah Pulau Atas tadi. Pulau Atas. Iya. Jadi saat parkir nggak ada pemiliknya atau seperti apa? Rumahnya tuh tutup, Pak, kayak seperti ruko gini tutup. Oh, bertutup. Iya, dia parkir nggak kunci stang, jadi tinggal kami seret aja, dorong pakai kaki gitu. Didorong ya? Iya, pakai kaki, nggak kunci stang. Oke. Selanjutnya motor ini rencana mau diapain, Bang? Rencana mau dijual, berhubung ada yang Topan itu kan ada anggotanya katanya di Tenggarong yang dulu jual apa? Facebook ya? Lihat Facebook. Oh. Kasubnit Reskrim Polsekta Samarinda Kota menyatakan identitas pelaku mulai terendus karena pelaku menjual motor curian itu melalui media sosial. Dalam aksinya, para pelaku membagi tugas sebagai pencuri dan penjual. Sempat berpindah tangan ke rekannya yang ingin menjual. Jadi sempat ditawarkan di Facebook. Di Facebook ya? Ya, benar. Dengan kondisi motor kosongan atau seperti apa? Kosongan, benar. Dan posisi nopolnya, platnya udah berubah. Sudah diganti Ya, ya? udah diganti. Selanjutnya proses hukum seperti apa, Bang? Ya, selanjutnya kita lakukan lagi pendalaman karena ada beberapa unit lagi yang masih kita dalami. Ya, jadi yang diamankan 3 orang, Bang, ya hari ini Ya, ya? 3. 2 pemetik dan 1 yang akan menjual ya? Iya, betul. Oke. Polisi masih harus bekerja keras guna menemukan sejumlah sepeda motor yang dicuri dan telah dijual oleh pelaku. Saat ini pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan terancam hukuman 5 tahun. Iswanto melaporkan dari Samarinda. RI, pria 37 tahun ini ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka perkara pencabulan anak di bawah umur. Ironisnya, korban dari nafsu bejat yang jumlahnya 2 orang itu ternyata keponakannya pelaku. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polresta Balikpapan menyatakan, perbuatan cabul itu sudah berlangsung sejak tahun 2011 saat korban pertama masih duduk di bangku sekolah dasar. Salah satu korban mengira aksi cabul itu hanya halusinasi atau bunga tidur. Korban baru menyadari jika perbuatan tersebut benar terjadi setelah korban kedua menceritakan kejadian serupa. GRJ, kejadian pencabulan terhadap korban sejak tahun 2011, 2020, 2021. Untuk kedua korban merupakan saudara, kakak adik. Saat korban GRJ mengalami dugaan pencabulan ini, awalnya korban mengira kejadian yang dialaminya itu hanya halusinasi.
benar atau tidaknya. Setelah itu pada saat korban kedua GIM yang merupakan adik dari korban yang pertama ada bercerita kalau mendapatkan perlakuan yang sama, di situ korban GRJ mengetahui kalau memang perlakuan yang didapatkannya selama itu ternyata memang benar adanya. Tidak melawan karena memang sebelumnya sudah mengakui. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka itu terancam hukuman 10 tahun. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Lokasi pencarian remaja yang tenggelam di Sungai Mahakam kawasan Dermaga, Sungai Kunjang, Samarinda, Selasa malam geger. Ini terjadi korban berhasil ditemukan di sekitar lokasi korban tenggelam. Saat ditemukan, korban bernama Rizaldi, usia 14 tahun itu sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Koordinator Siaga SAR Samarinda menyatakan korban ditemukan berjarak 100 meter dari lokasi tenggelam. Tim SAR yang bersiaga secepatnya mengevakuasi jasad tersebut guna memastikan identitasnya. Setelahnya jasad tersebut dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Kami informasikan dari Posko SAR Gabungan pelaksanaan operasi SAR di hari kedua kondisi membahayakan manusia terhadap 1 orang di daerah Dermaga Sungai Kunjang. Untuk di hari kedua ini pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di posisi ataupun berjarak dari TKP kurang lebih 100 meter ke arah hulu, tepatnya di Buritan KM Berkat Hikmah. Dengan informasi ataupun ditemukannya korban langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sahrani untuk dilakukan visum ataupun penanganan terkait tindak lanjut dari kepolisian. Usai penemuan, tim SAR gabungan yang sudah bekerja selama 2 hari itu akhirnya membubarkan diri dan kembali ke posnya masing-masing. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Warga kawasan Selili, Samarinda Ilir, Rabu siang dihebohkan dengan penemuan jasad laki-laki yang mengapung di Sungai Mahakam. Petugas dan relawan kemanusiaan yang tiba di lokasi kejadian bergerak cepat untuk melakukan evakuasi. Belakangan diketahui, pria yang sudah tidak bernyawa itu bernama Muhammad Fikriyadi, warga Balikpapan yang sebelumnya dilaporkan hilang. Saat ditemukan, jasad Fikriyadi terlihat masih mengenakan jaket merah bercelana hitam dan bersepatu. Orang yang pertama menemukan jasad Fikriyadi adalah seorang pencari kayu. Selanjutnya, jasad tersebut diikat dan ditarik ke pinggir sungai. Saya cari kayu, mayat lewat, saya ambil, saya ikat gitu aja. Oh, itu di mana Bapak temukan tuh, Pak? Nanti saya kirim. Di tengah, agak tengah ya, Pak ya? Jam berapa itu kira-kira, Pak? Belum, baru setengah jam. 30 ya. Setengah jaman baru. Itu dalam kondisi bagaimana, Pak? Tertelungkup? Gitu dah. Oh, tertelungkup gitu ya? Diikat dan dibawa ke pinggir ya? Iya, tidak ada perubahan apa-apa sudah. Tidak ada pegang-pegang, tidak ada pegang sudah. Jadi Bapak seret dari tengah ke pinggir Ya, itu? itu aja. Oleh petugas dan relawan kemanusiaan, jasad Fikriyadi dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Iswanto melaporkan dari Samarinda.